Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasyukru lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa hudahu wa syari'atahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulanal azim. Para hadirin, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, para bapak ibu sekalian, ibunya nggak ada ya, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang tentunya adalah Allah senantiasa limpah curahkan kepada semua umat manusia, wabil khusus adalah kepada umat yang beriman, kepada umat yang bertakwa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, pengikut kita, teladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat dan salam tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'inat tabi'in, dan juga semoga Allah juga berkenan melimpahkan rahmatnya, salawatnya kepada setiap umat manusia yang senantiasa mempertahankan keyakinan, keimanan, dan ketundukannya kepada Allah. Hadirin, para jamaah Masjid Nurul Hasanah yang saya hormati, yang saya cintai, mari bersama-sama kita awali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi pada pagi hari ini, yaitu adalah bagaimana akhlak bagi orang-orang yang sudah menginjak umur 40 tahun ke atas. Saya lihat di sini para bapak sekalian sudah banyak yang jauh dari 40, Pak ya. Ada yang 50, ada yang 65, ya, mungkin ada yang 70 mungkin ya. Ada 70 lebih nih kayaknya ada ya. Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana kita seperti itu? Sebetulnya materi ini saya yakin para bapak semuanya sudah paham, atau bukan sudah paham tapi sudah diamalkan. Ya, sudah diamalkan, sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, sudah direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun mungkin pada kesempatan ini saya ingin memperkuat saja, ya, memperkuat dari apa yang sudah dilakukan. Di sana ada yang namanya Pak semuanya di masjid yang kita cintai ini. Para bapak sekalian rahimakumullah. Mengapa umur 40? Ini pertanyaan pertama.
mengapa umur 40 tahun? Ya, ada rahasia apa di umur 40 tahun itu? Dan kenapa Allah juga memberikan isyarah kepada kita tentang bagaimana orang yang sudah berumur 40 tahun? Oke, sebelum saya menyampaikan tentang hal tersebut, maka saya akan menyampaikan beberapa pendapat di antara beberapa manusia, para ahli. Di antaranya adalah misalnya ada Jalaluddin Al-Mahali, ada Jalaluddin Asy-Syayuti. Dia mengatakan, keduanya mengatakan bahwa awal kematangan berpikir dan kematangan emosional, ini menurut dia, jadi kita ini matang berpikir kita, emosional kita menjadi matang adalah pada saat kita berumur 40 tahun. Jadi kita ketika umur 40 tahun, maka berpikir kita, emosional kita, kejiwaan kita ini adalah menjadi matang, seperti itu. Bahkan dia mengatakan ini adalah diawali atau dimulai dari semenjak manusia itu berumur 30 tahun sampai 33. Ya, jadi artinya umur-umur pernikahan. Ya, ada yang nikah umur 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun, ya. Ini umur ini adalah mulai terjadi kematangan di dalam diri manusia termasuk kita semua. Kemudian di dalam usia 40 tahun adalah merupakan usia yang istimewa. Karena umur itu sebagai tonggak awal kemampuan dan kematangan seseorang baik secara fisik, psikis. Ini sebetulnya sama dengan yang di atas tadi. Bagi ahli sufi bahwa umur 40 tahun adalah merupakan pintu gerbang menuju Allah Ta'ala. Ini menurut ahli sufi. Jadi kalau kita sudah 40 tahun berarti disitulah kita sedang menuju kepada pintu gerbang, menuju kepada kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Ini menurut ahli sufi. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai 40 tahun, maka ia adalah telah memahami besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Itu menurut dia. Jadi kalau kita umurnya 40 tahun berarti kita sudah mampu memahami, melihat bagaimana atau betapa besarnya nikmat Allah itu telah dianugerahkan kepada kita. Bagaimana kita? Wallahu alam. Mudah-mudahan ini semuanya ada pada kita. Ibnu Katsir menyatakan seorang yang sudah berumur 40 tahun sempurnalah akalnya, pemahaman dan kelemah lembutannya. Jadi Ibnu Katsir itu hampir sama dengan pendapat yang sebelumnya tadi, cuman dia tambah bahwa orang yang umur 40 tahun itu di samping akalnya sempurna, pemahamannya sempurna, maka lemah lembutnya itu bertambah. Seperti itu, Pak. Bagaimana kita? Ya mudah-mudahan adalah demikian. Imam Syaukani menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia sudah berumur 40 tahun. Betul ya? Nabi kita Muhammad SAW itu diutus pada saat beliau itu berumur 40 tahun. Dan menurut Imam Syaukani pada setiap nabi-nabi sebelumnya mereka juga diutus pada tidak kurang dari setelah mereka berumur 40 tahun. Lalu ini ada sebuah ibarat, ibroh, ya, ibarat atau ibroh atau permisalan bahwa ibarat pohon, ya, pohon yang tumbuh di sekitar kita, ada pohon pelem, ada pohon apa segala macam. Jika pohon itu sudah berumur 40 tahun, maka ia sudah sangat kuat. Pohon jati misalnya 40 tahun, wah kuat sekali itu. Ya. Kemudian akarnya sudah menjalar dan menghunjam ke dalam tanah dan tidak mudah digoyahkan.
Ini iktibar saja, Pak. Artinya apabila kita iktibarkan, tasarufkan dengan manusia, maka manusia itu pada saat umur 40 tahun itu ibarat pohon itu. Yaitu dia ibaratnya akarnya sudah menghunjam di dalam tanah dengan kuatnya, sehingga dia itu tidak mudah digoyahkan. Artinya dia sudah memiliki sebuah kekuatan yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Seperti itu. Lalu ada lagi, menurut As-Salabi mengatakan bahwa umur 40 tahun adalah merupakan batasan keberhasilan manusia maupun keselamatan manusia. Jadi orang dikatakan berhasil, orang dikatakan selamat, orang dikatakan itu aman, damai, tentram, adalah lihat orang tersebut pada ketika dia berumur 40 tahun. Seperti itu. Kalau pada umur 40 tahun bahwa dia itu adalah sudah selamat, dia sudah berhasil, maka pada umur-umur selanjutnya maka dia akan menjadi orang yang berhasil. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya daripada As-Salabi ini adalah pemahaman sebaliknya adalah bahwa ketika seseorang berumur 40 tahun lalu dia itu adalah tidak berhasil, maka menurutnya berarti kalau kita kita fahamkan dari kebalikan kefahaman itu adalah bahwa dia akan tidak berhasil seterusnya. Seperti itu. Jadi umur 40 tahun ini adalah merupakan tonggak keberhasilan kita, apakah kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil, insya Allah selanjutnya akan berhasil. Kalau gagal, ya bisa jadi untuk kehidupan berikutnya juga akan gagal. Mungkin kita bisa melihat introspeksi, melihat pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Ada lagi pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ya, dia menyatakan bahwa para ahli salaf menyatakan bahwa jika seseorang telah mencapai 40 tahun dan berada pada satu perangai Pak ya, kita punya perangai masing-masing, maka ia tidak akan berubah hingga memenuhi ajalnya. Ini menurut Ibrahim An-Nakhai, tapi dia juga menukil dari pendapat para ahli. Jadi katanya bahwa perangai seseorang itu ditetapkan pada saat beliau atau orang tersebut itu adalah berumur 40 tahun. Jadi perangai itu menunjukkan perangai sampai sekarang. Kalau perangai yang kita miliki pada saat sekarang ini, itulah perangai kita di awal-awal kita berumur 40 tahun. Yang terakhir, Imam Ibnu Jauzi dan Imam Ibnu Abbas. Dia menyatakan jika seseorang itu telah mencapai 40 tahun dan kebaikannya, ini menurut dia, ini kita harus waspada, dan kebaikannya itu belum mengalahkan keburukannya. Saya ulangi lagi, Imam Ibnu Jauzi dan Imam Ibnu Abbas menyatakan jika seseorang telah mencapai umur 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Jadi kebaikan kita belum mengarahkan keburukan. Artinya keburukan kita yang menang di sini. Maka katanya adalah bersiap-siaplah ia masuk ke dalam neraka. Begitu katanya. Nah, dalam kalimat Ibnu Abbas sedikit berbeda, bahwa kata Ibnu Abbas ia akan masuk ke dalam neraka. Artinya tidak akan selamat dari nyala api neraka. Para bapak hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan pendapat dari para ahli, namun kita harus meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh para ahli ini ada sisi lain, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang yuqallibul qulub, adalah zat yang membolak-balikan hati manusia, Pak. Ya, artinya
Bisa jadi bahwa misalnya orang yang pada umur 40 tahun kondisinya adalah kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, dan ketika lebih dari umur 40 tahun Allah berkehendak kepada yang bersangkutan bahwa dia bisa merubah dirinya, yaitu bahwa kebaikannya, ya, kesolehannya adalah bisa mengalahkan keburukannya, bagi Allah itu adalah gampang. Sudah barang tentu apa yang dikatakan oleh para ahli itu tadi, mereka sudah melalui pengamatan, penelitian, ya, sehingga mereka itu bisa mengatakan seperti itu. Para bapak sekalian rahimakumullah, pertanyaan berikutnya untuk kita, bagaimana kita ini sekarang, ya Pak ya? Bagaimana kita sekarang ini? Saat kita ini sudah menginjak umur 40 tahun atau lebih. Di sana ada yang namanya sifat. Kita punya sifat semuanya. Di sana ada namanya akhlak. Ya mungkin kalau sifat dengan akhlak agak berbeda. Kalau sifat itu bisa berubah-ubah, kalau akhlak itu sifatnya adalah tetap, continue. Ya, akhlak itu adalah sifat yang menghunjam di dalam hati manusia, di mana bahwa dengan sifat tersebut dia akan melaksanakan suatu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan yang tanpa difikir sebelumnya. Itu namanya akhlak. Contoh misalnya, para bapak sekalian adalah sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid misalnya, lalu pada setiap ada azan berbunyi atau mungkin di HP kita berdering tentang waktu sholat, maka secara otomatis bahwa hati kita bergerak tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang memerintah, tapi bergerak secara otomatis, ingin pergi ke masjid, ingin sholat jamaah. Dan itu berlaku atau dilakukan terus-menerus tanpa adanya dorongan dari orang lain. Maka ini adalah akhlak. Maka yang diharapkan bahwa ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah 5 waktu sholat misalnya, termasuk adalah berjamaah atau sholat berjamaah, itu adalah yang kita harapkan sudah menjadi akhlak kita. Artinya adalah suatu sifat yang menghunjam dalam hati kita, yang dilakukan tanpa adanya berpikir lagi. Jadi kalau kita mau jamaah nggak pikir-pikir lagi. Bahkan terkadang banyak di antara kita yang sebelum waktu masuk sholat, kita sudah bersiap-siap. Dan itu dilakukan secara terus-menerus pada setiap saat, setiap hari oleh kita semuanya. Ini adalah akhlak. Kemudian di dalam diri kita itu ada karakter. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya at-tabi'ah. Ya, karakter. Kita semuanya punya karakter, saya kira. Karakternya seperti apa nih si fulan, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada perilaku, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-hadyu. Kita setiap hari punya perilaku, kegiatan yang kita lakukan. Kalau yang masih kerja, dia tiap hari bekerja, datang ke kantor, lalu kemudian siang dia pulang, setelah pulang dia istirahat. Nah, apa perilaku setiap hari yang kita lakukan? Ya, mungkin bagi orang yang beriman perilakunya akan dapat kita lihat perbedaannya dengan perilaku orang yang beriman, kira-kira seperti itu. Kalau yang beriman maka perilakunya dia adalah misalnya walaupun dia sibuk bekerja di kantor dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, maka pada setiap saat waktu sholat maka dia akan sholat. Itu adalah perilaku. Tapi ada juga di antara kawan kita yang ketika di kantor dia sibuk, super sibuk, maka terkadang sholat itu diabaikan. Ini juga adalah perilaku. Para bapak hadirin rahimakumullah,
Allah telah mengabadikan masalah usia ini, dan itu adalah bisa menjadi peringatan, bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, atau bisa menjadi renungan bagi orang-orang yang soleh, ya, orang yang berakhlak, orang yang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, sifat yang baik, yaitu terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya akan bacakan dulu. Kenapa kok sampai Allah itu menyatakan di sini ada umur 40 tahun? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Artinya, aku berikan wasiat kepada manusia. Jadi kita, Pak, Allah memberikan wasiat kepada kita sebagai manusia. Wa biwalidayhi ihsana, yaitu kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Di mana orang tua kita dulu, begitu kira-kira dulu, adalah telah mengandung kita, terutama adalah ibunya. Ibu kita mengandung kita dengan kesulitan, dengan susah payah, dan melahirkan kita, menyusui kita dengan susah payah. Tidur, ibunya lagi tidur, tahu-tahunya kita bangun, maka ibunya bangun. Kadang-kadang menyusui sambil tidur karena capek di siang hari bekerja. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan orang tua kita, ibu kita mengandung kita, bobot, kalau dalam bahasa Jawa bobot. Bobot itu mengandung, Pak. Begini. Wa fisaluhu 30 syahra, dan juga menyusui kita seluruhnya adalah kurang lebih 30 bulan. Cukup lama, Pak. Ini kalau ibu yang tidak sabar, maka biasanya ibu-ibu yang bisa mendatangkan pembantu dan bagaimana caranya agar anak kita ini dikasih susu biasa. Ya, susu daripada kerbau, sapi, ya, seperti itu. Namun tentunya saya yakin ibu-ibu kita, apalagi ibu-ibu kita yang sekarang para bapak sekalian sudah umur 60 tahun, 70 tahun, ya, bahkan ada yang 75, hampir 40 mungkin, 80 mungkin. Itu dulu ibu-ibu kita adalah ibu-ibu yang cukup sabar, seperti itu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Maka ketika kita ini adalah sampai umur kita ini adalah berumur 40 tahun. Begitu, Pak. Ketika kita sudah berumur 40 tahun, maka apa yang diharapkan oleh Allah terhadap kita? Harapan Allah kepada kita adalah agar kita mengatakan, qul rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, jadikanlah kami, tetapkanlah kami, takdirkan kami adalah orang yang mampu bersyukur terhadap nikmat-Mu. Ini isyarat Allah.
Jadi artinya pada saat kita sudah berumur 40 tahun, maka hendaklah kita menjadi manusia yang mampu bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang Allah berikan nikmatmu kepadaku. Allah telah memberikan nikmat kita yang begitu luas, begitu banyak. Wa ala walidayya, dan hendaklah engkau jadikan aku, takdirkan aku menjadi orang yang mau bersyukur atas orang tua kita. Ya, mungkin di antara bapak ada yang orang tuanya masih ada barangkali. Ya, saya punya saudara di kampung seumuran dengan saya umurnya, karena itu anak uwak saya. Ya, dia berumur, kalau saya sekarang hampir 70 tahun. Lalu saudara saya itu juga ya kurang lebih hampir 70 tahun. Punya ibu 90 tahun. Ya, dia merawat ibunya. Tapi kira-kira tahun yang lalu ibunya telah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah berumur senja seperti kita ini, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua kita adalah masih hidup, masih sugeng. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan bapak ibu kita yang dulu telah memelihara kita, telah mengandung kita, telah mendidik kita, membimbing kita. Terkadang begini para bapak sekalian, ketika kita berumur 40 tahun, ya, kita ini kan sedang menjadi orang yang super sibuk, sudah menjadi pejabat apa di kantor, menjadi direktur, wakil direktur, sehingga dia menjadi orang yang super sibuk. Dia mengaku dirinya sebagai orang yang sudah sangat dewasa, sehingga sehingga yang terjadi adalah dia tidak ingat terhadap kejadian dirinya tentang orang tuanya dahulu, sehingga banyak yang lupa terhadap orang tuanya, karena dianggap orang tuanya itu adalah sebagai temannya. Dia sudah menjadi pejabat tinggi, sudah menjadi pejabat pemerintah, dipercaya oleh orang lain, dikagumi oleh orang lain, maka dia merasa dirinya bahwa orang tua adalah sohibku. Ada nggak yang begitu, Pak? Orang tua menjadi sohib, orang tua itu teman gua itu. Tentunya adalah kita sebagai anak tidak boleh untuk mengatakan bahwa orang tua adalah teman gua, teman aku. Orang tua walaupun mungkin itu adalah sebagai orang tua yang menjadi yang bisa bekerja sama dengan kita, tapi ada sisi lain bahwa kita adalah anaknya beliau, yang kita harus tetap hormat kepada orang tua. Bahkan kalau perlu kita cium tangan, kalau perlu kita cium kakinya, sebagai penghormatan kita kepada orang tua kita. Kita lanjutkan. Qala rabbi, lanjutannya adalah wa an a'mala shalihan, dan hendaklah kita ketika kita berumur 40 tahun kita berdoa kepada Allah agar kita mampu beramal soleh, tardahu, yang Allah ridho kepada kita. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho kepada kita. Ini semuanya nanti kita akan bahas satu persatu, mungkin tidak semua. Lalu kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian kita diminta atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita berdoa, ya Allah perbaikilah aku ini. Ya, dulu sebelum 40 tahun mungkin banyak hal, banyak masalah, banyak problem yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita umur 40 kita berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah aku ini ya Allah. Harus begitu Pak, kita doa. Ya, wa aslih li, ya Allah perbaikilah aku, wa dzurriyyati, dan anak cucuku. Ya, maka kita jangan lupa kalau sudah habis sholat kita berdoa,
yaitu doa untuk anak cucu kita. Seperti itu. Saya yakin yang di sini semuanya sudah melakukan semua. Berarti para bapak sekalian itu sudah menjalankan isyarat daripada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Apalagi wa inni tubtul an. Jadi umur 40 tahun itu supaya kita, ya Allah, aku tobat kepada Engkau ya Allah. Yang dulu aku telah melakukan ini, itu dan sebagainya, maka inni tubtul an. Sekarang aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin. Karena aku ini sesungguhnya adalah sebagai makhlukmu yang pasrah kepadamu, yang mengikuti agamamu, yaitu agama Islam yang engkau ridhoi. Para bapak sekalian rahimakumullah. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Pada pagi hari ini saya ingin mencoba, yaitu menyampaikan tentang salah satu di antara isyarat Allah ini tentang bersyukur kepada Allah. Yaitu yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana para bapak sekalian kita ini bersyukur kepada Allah? Ketika Allah telah memberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa, Pak. Sekarang kita duduk bersimpuh di sini, saya juga duduk di sini, para bapak semuanya duduk di situ. Apakah bapak merasakan nikmat? Pasti. Bapak bisa bernafas, sementara banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa ke masjid. Mereka ingin datang ke masjid tidak bisa. Kenapa? Kakinya sudah gempor, berjalannya sudah ngos-ngosan. Tapi kita masih bisa, Pak. Kemudian di dalam diri kita itu, kita punya jantung, kita punya hati, kita punya darah, kita punya daging, semuanya masih berfungsi di dalam diri kita. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Belum lagi tadi sudah saya katakan, kita punya orang tua, kita punya anak. Anak kita baik-baik, anak kita sehat-sehat, kita punya istri walaupun atu. Ya mungkin ada yang mau nambah, ya mangga. Boleh, Pak. Ya boleh. Ya cuma komunikasi dulu dengan istri yang pertama dulu. Ya, begitulah. Yang baik. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur? Nah, di sini saya mencoba menukil beberapa catatan. Yang pertama, bahwa apabila Allah, dan bukan apabila, memang Allah telah menurunkan, melimpahkan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita umur segini ini, adalah kita yang pertama bersyukur dengan lisan kita. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Yaitu kita adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyaklah kita baca alhamdulillah. Sampai di rumah duduk ada air, istrinya menyiapkan air terhadap kita, kepada kita, kita mengatakan alhamdulillah. Lihat anak kita sudah bangun, sudah sholat subuh, alhamdulillah. Terkadang kita punya cucu, memang namanya juga cucu, masih kecil, kita pulang ke rumah belum bangun, kita bangunin. Nah, nak bangun nak, fulan bangun fulan, sholat subuh dulu, ya. Setelah bangun kita ucapkan alhamdulillah. Apa yang kita dapat dari Allah Ta'ala, ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai tidak pernah kita mengucapkan alhamdulillah. Allah berfirman di sini dalam surah Al-Isra 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil hamdulillah. Ya, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakan oleh kamu alhamdulillah, Pak. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Bangun dari tidur, alhamdulillah.
alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca alhamdulillah. Salat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Baru berzikir, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Katakanlah oleh kamu, alhamdulillah alladzi lam yattakhidz walada, yaitu aku berterima kasih kepada Allah yang dimana Allah itu tidak mempunyai fil mulk, di dalam kerajaan yang dia lakukan atau yang dia rajai. Walam yakul lahu waliyyun minadz-dzul, dan tidak ada butuh pertolongan kepada kehinaan di dunia ini. Jadi kita harus mengucapkan Allah yang kita yakini bahwa Allah itu tidak punya anak, dia tidak punya syarikat, dia tidak meminta bantuan kepada siapapun di dunia ini. Maka wakabbirhu takbiro, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah dengan takbir yang sempurna. Jadi Pak ya, jadi yang pertama mari bersama kita sering membaca alhamdulillah. Kita percepat saja. Yang kedua adalah kita bersyukur dengan hati kita dan keyakinan kita. Hati kita selalu berucap, dalam hati kita mengucapkan bahwa nikmat yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, apakah itu berupa rumah, kendaraan, ya, kemudian tempat tidur, ya, anak-anak, istri, mungkin kita punya segudang atau areal tanah di mana dan sebagainya. Kita mengatakan dalam hati kita ini adalah bahwa semua itu walaupun adalah milikmu, tapi sebenarnya yang kita miliki tidak ada apa-apa, karena itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita punya mobil mewah, nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Karena itu adalah milik Allah Ta'ala. Kalau Allah akan cabut mobil mewah kita, mah gampang baik itu. Ya, jadi kita adalah meyakini dalam hati kita bahwa nikmat yang ada di dalam diri kita itu adalah pemberian Allah Ta'ala, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala itu. Itu hati kita mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan tindakan. Nah, ini para bapak sekalian, bagaimana kita bersyukur dengan tindakan kita? Ada salah satu misalnya surah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 86 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu sekalian itu diberikan penghargaan oleh orang lain, dihormati orang lain, fahayyu, maka berilah penghargaan orang tersebut, ya, bi ahsana minha, yaitu dengan yang lebih baik. Begitu Pak. Orang datang atau kita sedang lewat bertemu tetangga kita, orang tersebut tersenyum kepada kita, kita pun tersenyum. Begitu Pak. Jadi jangan sampai orang senyum kepada kita, kita cuek baik, padahal kita kenal sama orang tersebut. Nah, bagaimana kita ketika kita setelah berbuat baik kepada orang, kita sudah senyum, kita sudah berbuat baik, dia cuek. Ya, kita katakan dalam hati kita bahwa alhamdulillah saya telah berbuat baik kepadanya, walaupun dia tidak membalas kepada kita. Dan memang kita sebetulnya tidak meminta balasan. Seperti itu Pak. Tapi yang baik bagaimana? Yang baik adalah apabila kita diberikan penghargaan oleh orang lain, diberikan senyuman, dihormati oleh tetangga kita misalnya, maka berilah penghargaan kepada orang lain, senyumlah kepada orang lain. Rasulullah bersabda, tabassumuka li akhikal muslim sedekah atau sedekah. Senyummu terhadap sesama umat Islam, senyum gitu ya, itu adalah sedekah. Jadi kita harus balas senyum.
Seperti itu. Kalau kita saling senyum, enak kita hidupnya. Tapi kalau kita saling membuang muka kita kita tekuk-tekuk begitu. Kemana Pak? Hah? Begitu kan ada juga yang model begitu. Sebetulnya orang tersebut ketika berlaku atau melakukan perbuatan seperti itu, sebetulnya dia adalah tidak enak. Cuman dia tidak faham. Dia tidak mengerti bahwa dirinya sebetulnya tidak enak. Kenapa? Karena di situ ada dorongan syaitan. Sombong itu dorongan syaitan. Yang kata syaitan, oh bagus kamu, hebat kamu. Padahal sebenarnya tidak enak orang yang berbuat seperti itu. Tapi yang enak adalah bagaimana? Yang enak adalah ketika kita tabassum, bersenyum kepada orang lain, maka timbullah hati kita, dikatakan tadi hati yang lembut, hati yang peduli terhadap orang lain, sehingga kita nyaman dengan orang lain pun akan nyaman dengan kita, sehingga kita hidup saling hormat dengan sesama kita. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersyukur? Bersyukur adalah diantaranya dengan menginfakkan apa yang kita miliki, Pak. Saya lihat di Nur Hasanah luar biasa, ya, bahwa banyak diantara kawan-kawan kita, saudara kita, sahib-sahib kita, yang mereka dengan mudahnya, dengan entengnya, ya, mensedekahkan hartanya untuk masjid kita, ya, beli AC dan sebagainya. Ini luar biasa, Pak. Ini adalah sebagai tanda syukur sebetulnya. Dan saya katakan tadi, mungkin kita sudah melakukan itu. Betul. Kita bersyukur, kalaulah kita tidak bisa memberikan yang banyak, yang kita bisa. Mungkin setiap ada kotak lewat, kita masukin kotak yang kita mampu. Ini adalah kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ayat 259. Saya langsung terjemahkan saja. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya insyaallah, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah daripada rizki yang telah aku rizkikan kepada kamu sekalian. Artinya kita berinfak, keluarkan sebagian harta kita. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah, sebelum datang suatu hari yang dimana hari tersebut orang tidak bisa melakukan al-bai'. Apa al-bai'? Yaitu perdagangan. Orang sudah tidak bisa dagang lagi pada saat itu. Di mana? Yaitu hari kiamat. Kita supaya takut hari kiamat nanti, di mana pada hari kiamat itu adalah tidak akan terjadi perdagangan jual beli. Wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak akan terjadi persaudaraan, Pak, nanti di hari kiamat. Bapak dulu adalah teman saya. Tenang aja, gue ntar bantu deh di akhirat. Nggak ada lagi, Pak. Walaupun dekat bagaimana, nggak ada. Kecuali yang diberikan hak untuk memberikan pembelaan, perbantuan adalah Nabi kita Muhammad. Dia akan memberikan syafaat kepada kita nanti fi yaumil qiyamah. Kalau antara kita dengan kita, no way, tidak ada. Tidak ada pertemanan lagi, Pak. Tenang, gue ntar bantu. Kalau misalnya ente akan masuk neraka, gue tarik aja ntar. Lah emang kekuatan bisa mengalahkan dengan malaikat? Ya, kalau malaikat Mikail itu sudah membelakan matanya sudah diperlihatkan begitu menakutkan, maka ketika orang sudah diikat dengan tali temali rantai, gitu Pak ya, maka kemudian orang tersebut dilempar dengan rantai. Nggak bisa kita walaupun teman akan menarik, no way, tidak akan. Ya, paling yang bisa adalah bagaimana? Yang bisa adalah misalnya kita punya saudara, Pak ya, punya teman tetangga umat yang sama, umat Muslim. Lalu kita ketika di dunia sama-sama beriman, sama-sama beribadah, ya toh? Sama-sama bersedekah, musyawarah bareng di masjid, menjadi teman yang baik terus, sama-sama beriman.
Maka orang tersebut ketika punya saudara, punya teman, punya ikhwan yang baik terus sampai mati, maka nanti fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ketika dikatakan la zilla illa zilluh, bahwa nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar, bahwa kita akan matahari akan diturunkan di atas kepala kita, begitu Pak ya. Maka orang-orang yang berteman dengan temannya yang baik, yang beriman, yang tidak pernah berpisah itu, walaupun jauh tetap dia berteman, maka orang tersebut itu akan diringankan siksaan ketika di padang mahsyar. Luar biasa. Jadi kita kalau sudah berteman begini nih, jangan lepas Pak. Jangan bikin gara-gara. Terkadang-kadang kita ini kan begitu. Karena setan itu memang begitu Pak kerjaannya. Dia bikin gara-gara. Dia bilang sama kita, Mulkan tuh, Pak Iswanto tahu nggak? Wah, mulai dah tuh. Akhirnya yang tadinya begitu dekat maka menjadi pecah. Kenapa? Kalau sudah begitu nggak akan dapat tadi. Namanya kebahagiaan di padang mahsyar itu nggak dapat lagi Pak. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tidak mungkin bisa berteman wala syafaah, dan tidak bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lain kecuali yang Allah izinkan. Ya, seperti itu. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bersyukur adalah kita tetap menyembah kepada Allah, taat kepada Allah tanpa reserve. Saya kadang-kadang memperhatikan Pak, punten mudah-mudahan saya itu salah. Mudah-mudahan saya salah. Di jamaah saya di sana, saya perhatikan ini orang kok tadinya nggak pernah ke masjid, tau-taunya kok rajin. Ya, begitu rajin. Saya ajak salaman dengan kencang. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan istiqomah. Ternyata setelah bulan Ramadan, tadinya sebelum bulan Ramadan itu mulainya itu. Setelah bulan Ramadan, saya lihat-lihat belum, mana lagi tuh orang? Ada 2 orang. Satu nggak ada, yang satu nggak ada lagi. Padahal saya ingat ketika khutbah kapan itu saya sampaikan di khutbah itu tentang sifat orang munafik. Wah. Sifat orang munafik itu diantaranya adalah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kita nggak ada. Nah, kalau kita di sini mah nggak ada nih, Pak. Nah, buktinya mau duduk terus sampai sekarang ini. Wa idza qamu ila shalat, apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala. Mereka berdiri salat dengan malas, malah menjadi nggak mau salat. Itu orang munafik, Pak. Itu saya sampaikan itu. Rupanya sekarang udah nggak kelihatan lagi di masjid. Nah, gitu Pak. Ya, jadi ini Allah berfirman kepada kita, wahai orang-orang, wahai manusia, kita semuanya, u'budu rabbakum, sembahlah Allah secara istiqomah, continue, alladzi khalaqakum, di mana Allah telah menciptakan kamu. Allah menciptakan kita, kita sembah. Walladzina min qablikum, dan Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, dan agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaw istaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini harus kita yakini. Wa allaw istaqamu, dan apabila mereka mau beristiqomah. Istiqomah apa? Continue, terus tanpa henti. Salat terus, ibadah terus, jamaah terus. Ya, wa allaw istaqamu, apabila mereka itu mau beristiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa, tentu kami akan berikan kepada mereka itu adalah ma'an ghadaqa, air yang mengalir. Ini ibrah, air yang mengalir itu adalah rizki yang terus menerus, insyaallah. Seperti itu. Nah, ini adalah syukur kita kepada Allah. Jadi artinya kalau kita tidak mau menyembah kepada Allah, malas-malasan ibadah, ya, maka berarti kita adalah kufur kepada Allah. Kita tidak bersyukur kepada
Allah. Namun saya yakin-yakinnya insya Allah para bapak sekalian yang di sini adalah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini ada tanda begini maksudnya habis waktunya. Begitu ya? Oke, ya baik. Terima kasih. Para bapak hadirin rahimakumullah. Demikian barangkali karena sudah ada tanda kita akhiri dulu. Sebetulnya ini materi masih banyak sekali. Mungkin apabila suatu saat nanti masih ada waktu, ya ada kesempatan, insya Allah kami akan teruskan. Ini baru satu materi aja belum selesai, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masih banyak sekali materi tentang bersyukur ini. Insya Allah kita apabila ada waktu kita lanjutkan lagi. Para bapak sekalian rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah saya salam barangkali ingin diskusi, ya silakan ya. Mungkin ada ingin yang ditanyakan kurang jelas ya silakan ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam